Pemirsa, Camat Medan Maimun Kota Medan Al-Mukarrom Nata Praja dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun Kota Medan Al-Mukarrom Nata Praja terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarrom menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar hutang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarrom sejak Agustus 2025 lalu, dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan dari LHP Inspektorat yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu penanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk membayar hutang, menyewa rumah dan keperluan pribadi sehari-hari. Pada kasus ini, pemerintah Kota Medan memberikan sanksi berat dengan mencopot Al-Mukarrom sebagai Camat Medan Maimun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Hainis melaporkan. Komisi 3 DPR RI memanggil Polres dan Kejari Sleman untuk rapat dengar pendapat. Komisi 3 membuat rekomendasi untuk menghentikan perkara Hogi Minaya yang menjadi tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan Kejari Sleman terkait kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka. Proses penanganan hukum di Sleman dianggap membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hogi Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan segera dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan terhadap Hogi Minaya. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI sempat mencecar Kapolres Sleman terkait kasus suami korban jambret yang menjadi tersangka. Pasal 34 KUHP, Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa Pak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Sementara Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo meminta maaf terkait kasus Hogi Minaya. Sementara itu istri Hogi Minaya mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan keadilan. Izin kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari... Pemirsa, aksi pelaku jambret di Pekanbaru Riau memakan korban jiwa dan viral di media sosial. Seorang karyawati bank di Pekanbaru tewas setelah menjadi korban aksi jambret yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Video amatir merekam sepasang kekasih di amuk massa di Pekanbaru. Keduanya menjadi bulan-bulanan massa setelah terpergok saat menjambret. Warga kesal si Joli ini menjambret hingga menelan korban jiwa. Tersulut emosi, kendaraan pelaku dibakar massa.
Kejadian bermula ketika kedua pelaku menjamret korban yang mengendarai motor melintasi Jalan Teku B, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Pelaku menarik paksa tas korban. Korban yang berusaha mempertahankan hilang keseimbangan hingga terjatuh dan tertabrak kendaraan lain. Korban yang mengalami luka parah dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sejoli penjamret diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan di Polsek Bukit Raya. Pelaku pria sempat jalani perawatan di rumah sakit karena terluka. Diketahui sepasang kekasih JS dan SN sudah berulang kali menjamret. Yang kedua, bertemu ibu-ibu membawa tas, ditarik dan terjatuh. Ibu tersebut dan tertabrak kendaraan ibunya. Kemudian pelaku terjatuh juga sehingga diamankan oleh warga dan diketahui itu adalah pelaku jambret. Pemirsa, seorang remaja di Karawang tega menikam ayahnya dengan pisau hingga tewas. Pelaku diduga sakit hati lantaran kerap dianiaya korban. Peristiwa pembunuhan terjadi di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, di mana seorang remaja tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Jasad korban dibawa ke RSUD Karawang untuk jalani proses autopsi. Pihak Polres Karawang yang menangani kasus ini mengatakan pelaku menikam korban dengan pisau di perut dan dada. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun karena tikapan mengenai bagian vital, nyawa korban tak terselamatkan. Menurut polisi, pelaku menyimpan dendam lantaran menjadi korban KDRT oleh ayahnya. Untuk motif dari kejadian ini diduga karena pelaku menyimpan rasa sakit hati terhadap korban yang merupakan ayah kandungnya sendiri, yang disebut kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan bersikap kasar kepada keluarga. Untuk motif lainnya sedang kami dalami. Pelaku sendiri tidak melawan saat diamankan oleh petugas kepolisian. Pelaku yang masih duduk di bangku SLTA dibawa ke Mapolres Karawang dan ditangani oleh Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Jatan-ras Polrestabes Makassar meringkus seorang pria saat tengah nongkrong di pinggir jalan kawasan Panakukang, Makassar. Pelaku diangkut polisi usai mengejar dan mengancam mantan suami sang istri saat tengah berpapasan di jalan kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Pertikaian bermula saat keduanya terlibat cekcok di sosial media. Saling sindir hingga ajakan berduel berakhir dengan pertemuan tanpa sengaja. Pelaku telah lama memendam amarah, meluapkan emosinya dengan mengejar hingga korban kabur meninggalkan motornya tergeletak di tengah jalan. Korban berhasil menyelamatkan diri usai masuk ke dalam warung kopi meminta pertolongan warga. Perselisih pahaman melalui media sosial, saling sindir, menyinggung, sehingga terjadi berjanji untuk ketemuan dan ditantang. Namun si korban tidak menggubris, sehingga pada saat itu korban sedang bertemu di Jalan Metro Tanjung Bunga dan dihampiri, dihadang. Lalu korban tinggalkan kendaraan sepeda motornya, melakukan penyelamatan diri karena merasa dirinya diancam dan memasuki warkop tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam sementara di tahanan Satreskrim Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.